Pemirsa semua, di dalam video ini saya akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan momentum sudut beserta spin dengan menggunakan representasi aljabar atau operator atau bentuk eksplisit matrik. Biasanya di dalam kuliah kuantum pengantar atau di S1, masalah yang terkait dengan konsep momentum sudut itu akan dibicarakan bersamaan dengan materi terkait dengan atom hidrogen. Biasanya yang dianut di dalam kebanyakan buku teks adalah pada saat membahas atom hidrogen, maka ini merupakan awal mula dari contoh-contoh penyelesaian persamaan Schrödinger yang sebelumnya hanya membahas masalah satu dimensi, yaitu biasanya sistem sumur, tanggul, osilator harmonik, dan contoh-contoh lain. Maka di dalam pembahasan mengenai atom hidrogen, ini dimulai meninjau suatu sistem yang lebih real, yaitu di dalam keadaan tiga dimensi. Karena itu, persamaan Schrödinger akan dinyatakan di dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Maka seperti biasa, penyelesaian persamaan diferensial parsial yang pada umumnya sulit akan dicoba untuk dipisah menjadi persamaan diferensial biasa. Maka mungkin masih kita ingat bahwa upaya untuk membawa persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial biasa bagi Hamiltonian untuk sistem atom hidrogen itu akan bisa dilakukan kalau kita bekerja tidak menggunakan koordinat kartesian X, Y, Z, tetapi menggunakan koordinat bola yaitu R, theta, dan Pi. Maka munculnya konsep momentum sudut itu akan bisa ditunjukkan ketika saat meninjau koordinat bola di dalam bagian radial yaitu R dan bagian orbital yaitu theta dan Pi itu nanti dinyatakan di dalam uraian yang terpisah. Biasanya yang dilakukan di dalam kebanyakan buku teks adalah pertama diselesaikan pada bagian radial dulu, yaitu bagian R, dan dari sana akan kita peroleh nilai eigen yang terkait dengan tingkat-tingkat tenaga total bagi sistem atom hidrogen. Biasanya pada saat kita menyelesaikan bagian radial ini, yaitu memperoleh tingkat-tingkat tenaga bagi atom hidrogen, maka yang mewakili tingkat-tingkat tenaga bagi atom hidrogen itu biasanya disimbolkan oleh bilangan kuantum n yang nilainya boleh berharga 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan bulan. Kemudian langkah berikutnya adalah beralih ke penyelesaian bagian orbital, yaitu dengan meninjau pada peubah bebas theta dan Pi. Nah, di dalam pembahasan bagian orbital inilah kemudian sekaligus akan dapat ditunjukkan bahwa bagian Hamiltonian ketika peubah radial sudah dihilangkan, yang tertinggal adalah bagian theta dan Pi, maka operator yang terkait dengan bentuk ini ternyata akan bisa dikaitkan dengan pemahaman kita di dalam fisika klasik ketika membicarakan terkait momentum sudut. Karena momentum sudut itu adalah besaran vektor, maka memiliki komponen-komponen. Komponen X, Y, dan Z kalau di dalam koordinat kartesian dan komponen R, theta, dan Pi.
maka bisa ditunjukkan bahwa penyelesaian pada bagian orbital ini, pada bagian R dan theta, pada bagian theta dan P ini, maka ketika kita menyelesaikan bagian P, sesungguhnya yang akan kita peroleh nanti adalah observable, ya, yang terkait dengan komponen momentum sudut ke arah sumbu Z, yang juga seperti halnya tenaga total bersifat diskrit. Maka untuk memberikan simbol bagi tingkat-tingkat komponen momentum sudut ke arah Z, biasanya disimbolkan oleh bilangan kuantum M. Kemudian yang terakhir, pada saat kita meninjau bagian theta, maka dapat ditunjukkan bahwa persamaan diferensial yang terkait dengan bagian theta ini ternyata merupakan perwujudan dari momentum sudut kuadrat, yaitu vektor momentum sudut kemudian diambil dot produknya dengan dirinya sendiri. Karena itu berbentuk skalar dan bisa dipahami sebagai besar dari momentum sudut. Maka lagi-lagi akan bisa ditunjukkan bahwa besaran ini, kuadrat dari momentum sudut ini, juga bersifat diskrit dan simbol untuk masing-masing state yang menyatakan keadaan-keadaan diskrit dari kuadrat momentum sudut itu biasanya disimbolkan oleh bilangan kuantum L. Sehingga pada saat penyelesaian atom hidrogen, kita akan bisa memperoleh 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum N, bilangan kuantum L, dan bilangan kuantum M. Ada satu bilangan kuantum lagi yang merupakan representasi dari sistem atom hidrogen yang belum muncul pada saat penyelesaian atom hidrogen menggunakan cara penyelesaian persamaan diferensial ini, yaitu yang disebut sebagai bilangan quantum speed. Maka langkah berikutnya biasanya setelah menyelesaikan masalah atom hidrogen dan momentum sudut ini, sudut orbital ini, kemudian dibahas mengenai konsep spin dan bentuk eksplisit operatornya. Itu kira-kira yang biasa dilakukan di dalam kuliah pengantar kuantum atau di S1. Maka di sini kita akan mencoba meninjau lagi masalah operator yang terkait dengan momentum sudut, orbital, beserta spin secara bersamaan akan bisa dimunculkan ketika kita meninjaunya di dalam bentuk aljabar atau wakilan operator atau operator yang berbentuk eksplisit materi. Itu kira-kira materi yang akan saya berikan pada tayangan berikut ini. Untuk mengingat lagi, kita coba tunjukkan bagaimana bentuk dari operator momentum sudut di dalam pemahaman kuantum. Seperti sudah kita singgung pada awal kuliah dulu, bahwa di dalam kuantum, setiap besaran fisis itu akan berkorespondensi dengan apa yang disebut sebagai operator. Maka kalau kita ingin mengetahui besaran fisis momentum sudut, kita juga di dalam konteks kuantum harus memahami lalu apa operator yang mewakili besaran fisis momentum sudut itu. Praktek umum yang dilakukan adalah biasanya melihat dulu apakah ada wakilan besaran itu di dalam klasik dan bagaimana definisinya. Ketika definisi di dalam klasik itu ternyata wakilan operator dari penyusunnya
sudah diberikan, maka menjadi mudah karena wakilan operator yang akan kita tinjau itu tinggal dikaitkan dengan bentuk yang kita pahami di dalam klasik. Maka di dalam klasik kita tahu bahwa definisi dari momentum sudut itu merupakan cross product dari vektor posisi dan vektor momentum linear. Dan kemudian kita tahu bahwa bentuk eksplisit dari operator posisi dan operator momentum linear itu sudah diberikan pada awal kuliah dulu. Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana bentuk eksplisit dari operator momentum sudut, maka nyatakan saja dengan bentuk eksplisit dari operator posisi dan bentuk eksplisit dari operator momentum linear. Menggunakan definisi dari cross product R dengan P. Maka lagi-lagi kita tahu di dalam konsep matrik, bentuk cross product itu akan bisa dinyatakan sebagai determinan order 3x3 semacam ini. Maka kita bisa paham bahwa bentuk eksplisit dari komponen momentum sudut ke arah X itu akan bisa dinyatakan dalam bentuk semacam ini, yaitu minus IH, kemudian Y turunan Z dikurangi dengan Z turunan Y pada komponen vektor satuan I, dan seterusnya. Sehingga kita sekarang bisa tahu bentuk eksplisit dari komponen momentum sudut ke arah X, Y, Z tahu, itu berarti bentuk eksplisit dari momentum sudut total juga tahu, dan berbagai hal yang kita inginkan terkait dengan momentum sudut itu. Sebagai contoh adalah dot product dari L dengan dirinya sendiri, yaitu yang merupakan wakilan dari kuadrat atau besar dari momentum sudut. Kalau di dalam koordinat kartesian bentuk dari operator momentum sudut sudah diketahui, maka menjadi mungkin bagi kita untuk mengkaitkan bentuk eksplisit dari operator momentum sudut tadi ke dalam koordinat bola, yaitu R, theta, dan I, menggunakan berbagai ungkapan yang menghubungkan antara variabel dalam koordinat kartesian X, Y, Z dengan variabel R, theta, dan I dalam koordinat bola. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari DDX, DDY, DDZ yang tadi muncul di dalam bentuk eksplisit momentum sudut itu akan bisa dinyatakan dalam DDR, Dθ, dP. Kalau itu kita masukkan, maka kita akan bisa memperoleh bahwa bentuk semacam ini itu akan menjadi bentuk semacam ini. Maka seperti saya sampaikan tadi, kalau komponen masing-masing ke arah X, Y, Z sudah bisa dinyatakan dalam koordinat bola, maka momentum sudut kuadrat, yaitu L didot produkkan dengan L, itu akan dinyatakan dalam bentuk seperti diberikan persamaan 7 ini. Inilah yang saya singgung di awal kuliah tadi, kenapa pada saat kita meninjau bagian orbital dari atom hidrogen, akan nampak bahwa bagian orbital dari Hamiltonian atom hidrogen itu akan persis berbentuk persamaan 7, dan ini memberikan ide bagi kita untuk memandang bahwa bagian orbital itu tidak lain wakilan dari kuadrat momentum sudut. Maka kita akan bisa tahu berbagai operasi yang akan berguna nantinya. Ya. Sebagai contoh, kita bisa melihat definisi dari komutator yang diberikan dalam kuliah sebelumnya, bahwa komutator dari pasangan komponen masing-masing momentum sudut tadi itu akan bisa dinyatakan dalam 3 bentuk berikut. Komutator antara Lx dan Ly itu akan tidak sama dengan 0, yaitu sama dengan IH Lz, dan Ly Lz akan sama dengan IH Lx, dan kita akan bisa tahu bahwa ungkapan semacam ini bersifat siklik. Artinya kalau yang kita lakukan adalah terhadap XY, maka yang diperoleh Lz,
Kalau YZ yang diperoleh adalah LX, kalau ZX yang diperoleh adalah LY. Ini masih keliru, bukan JY tetapi LY. Dalam bentuk eksplisit kita bisa menunjukkan dengan mudah dari definisi komutator dulu. Sebagai contoh LX dan LY ini. Kalau kemudian LY kita nyatakan dalam bentuk eksplisit operatornya tadi, kemudian LY kita nyatakan dalam bentuk eksplisit operatornya yang terkait, maka kita bisa paham bahwa masing-masing ini akan menjadi bentuk-bentuk yang dulu pernah diberikan di dalam latihan soal, akan ada bentuk-bentuk yang melibatkan komutator antara Y dengan PJ dan seterusnya. Maka kita akan bisa tahu bahwa di antara masing-masing komutator ini, maka dua di antaranya akan sama dengan 0, dan dua di antaranya akan sama dengan IH YPX atau IH XPY. Itulah sebabnya kalau itu disatukan, maka akan menghasilkan bahwa komutator LX dan LY itu tidak sama dengan 0, itu berarti akan sama dengan IH LZ. Kita tahu makna dari komutator, bahwa komutator itu akan mencerminkan sifat komutatif dari dua operator itu. Maka kalau di sini bisa ditunjukkan bahwa komutator antara komponen momentum sudut ke arah X dan Y itu ternyata tidak 0, yaitu sama dengan IH LZ. Itu berarti kalau dilakukan pengukuran terhadap X dan kemudian dilanjutkan pengukuran momentum sudut ke arah Y, maka akan berbeda. Ketika dilakukan pengukuran terhadap komponen ke arah Y dulu, baru dilakukan pengukuran terhadap komponen X. Dan ini akan memberi makna pada kita bahwa terlepas bahwa salah satu komponen dari momentum sudut itu nanti akan konstan dalam gerak, oleh karena itu akan bisa memberikan nilai gen seperti yang saya singgung tadi, yaitu pada bagian komponen Z-nya. Maka pada komponen ke X dan Y ini akan tidak pernah bisa memberikan suatu nilai eigen. Maka interpretasi dari ini memberikan gambaran bahwa di dalam suatu sistem mikroskopik, sebagai contoh di dalam atom hidrogen, yaitu elektron di sekitar inti atom, maka tidak diberi gangguan apapun selama dia berada dalam keadaan terikat, maka dia selamanya akan melakukan rotasi di sekitar sumbu Z. Ini akan mirip gejalanya seperti halnya kalau di dalam masalah sumur potensial, tidak diberi gangguan apapun selama elektron itu dijebak di dalam suatu daerah yang finite, yaitu dalam daerah sumur berdimensi AH, maka selamanya dia akan selalu bergerak karena akan memiliki momentum linear. Sama di sini. Ketika kemudian dia bergerak secara rotasi, maka pada saat itulah dia akan selalu melakukan gerak memutar di sekitar sumbu Z. Ini tentunya hanya terjadi di dalam ranah kuantum dan tidak terjadi di dalam ranah klasik. Saya lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba meninjau atau menggabungkan konsep momentum sudut itu antara momentum sudut orbital dengan spin. Biasa yang dilakukan dengan cara itu, penggabungan peninjauan dua momentum sudut tadi, itu dengan menggunakan notasi yaitu J besar. Sehingga notasi L yang biasanya dulu kita munculkan dalam pembahasan momentum sudut saat membahas atom hidrogen, karena sekarang kita mengantisipasi bahwa nantinya itu juga akan berwujud pada spin, maka secara umum akan dilambangkan dengan J. Ini adalah praktek umum notasi yang biasa dilakukan di dalam berbagai textbook. Oleh karena itu, kalau kita menyebut operator J di sini, tentunya kalau kita nyatakan JX itu tidak lain adalah LX. Kita ingin mencari komutator JX dengan JY, tentunya akan terkait dengan komutator JZ, dan seterusnya. Jadi, ungkapan-ungkapan sebelumnya tadi tetap berlaku. Maka,
upaya untuk menggabungkan kedua pemahaman yang terkait dengan momentum sudut tadi, itu akan bisa kita lakukan dengan memperkenalkan dua operator yang disebut sebagai operator tangga naik dan operator tangga turun, yang diwakili oleh J plus dan J minus. Didefinisikan bahwa J plus itu merupakan Jx, yaitu komponen momentum sudut ke arah X, ditambah dengan I dikalikan dengan Jy, komponen momentum sudut ke arah Jy. Dan J minus itu tinggal mengganti tanda plus dan tanda minus. Notasi plus dan minus akan kita lihat nanti, sehingga kita akhirnya bisa tahu kenapa dinamakan sebagai operator tangga naik dan operator tangga turun. Maka dengan menggunakan definisi itu, maka kita bisa paham bahwa kalau J plus itu sama dengan Jx plus IJY, sedangkan J minus adalah Jx minus IJY, maka kedua ungkapan ini akan mudah bisa ditunjukkan bahwa Jx itu tidak lain adalah setengah dari J plus dan J minus. Jadi dari sini kita bisa sedikit memahami kenapa perlu diperkenalkan operator baru ini, padahal yang kita tuju sebetulnya adalah mencari observable yang terkait dengan momentum sudut. Apakah besarnya saja, apakah komponen dari momentum sudut itu. Tetapi melalui perantaraan, yaitu mendefinisikan operator tangga naik, J plus, dan operator tangga turun. Maka idenya adalah, apabila kita nanti tahu berbagai operasi yang melibatkan J plus dan J minus, dan ternyata mudah untuk dilakukan operasinya atau penyelesaiannya, maka masalah untuk mencari sebagai contoh komponen momentum sudut ke arah X, ya tinggal dinyatakan saja bahwa Jx itu tidak lain adalah setengah dari J plus dan J minus. Jadi kalau operasi yang melibatkan J plus diketahui, operator yang melibatkan J minus diketahui, dan asumsinya adalah lebih mudah dibanding kalau dilakukan operasi langsung terhadap Jx, maka itu otomatis pemahaman kita terhadap J plus dan J minus, yaitu pemahaman kita terhadap operator tangga naik dan turun, itu akan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh hasil dari operasi terkait dengan operator Jx di sini, termasuk Jy, Jz, dan seterusnya. Kira-kira itu idenya, kenapa diperkenalkan operator tangga naik dan operator tangga turun. Maka kita bisa paham bahwa berbagai ungkapan yang tadinya sudah disinggung di sini, di ini, Lx, Ly, itu sekali lagi bisa dimanfaatkan di sini. Bahwa Jx, Dy itu juga berlaku IH, Jz, Jy, Dz akan berlaku IH, Jx, dan seterusnya. Hanya saja dengan memperkenalkan dua operator baru, yaitu operator tangga naik dan tangga turun itu, kita akan langsung bisa menunjukkan berbagai operasi komutator lain yang nantinya terbukti berguna. Sebagai contoh, komutator yang melibatkan J plus dan J minus itu ternyata akan menghasilkan 2H Jz. Sedangkan komutator antara Jz dan J kuadrat akan 0, itu berarti dua operator itu adalah bersifat komut, ya, sehingga bisa dibolak-balik, urutan operasi itu tidak menjadi masalah. Begitu juga J kuadrat dengan J plus minus juga begitu. Ya. Tetapi J plus minus kalau dikenakan dengan Jz, ternyata akan sangat tergantung. Kalau yang dilakukan adalah J plus terhadap Jz, maka hasilnya akan sama dengan minus H J plus. Tetapi kalau yang dilakukan adalah J minus terhadap Jz, maka hasilnya adalah plus H J minus. Ini yang kira-kira memberikan pemahaman pada kita kenapa diperkenalkan operator tangga naik dan turun, karena ternyata operasi terhadap J plus atau J minus itu akan menyebabkan tanda dari hasil operator itu, hasil komutator itu berbeda. Contoh pembuktian semacam itu akan mudah dilihat di sini. J plus kalau dikenakan dengan Jz, maka kita gunakan notasi
dari definisi tadi, bahwa J plus minus itu tidak lain adalah Jx plus minus IJZ. Maka kalau kemudian kita pisah pada masing-masing operatornya, dan kita tahu bahwa Jx, Jy itu sama dengan Jz, Jy, Jz sama dengan Jy, dan seterusnya, maka kita tahu bahwa bagian komutator yang pertama dan bagian komutator yang kedua itu akan diganti dengan hasil dari komutator itu. Dan akibatnya, J plus minus dengan Jz akan mudah ditunjukkan sama dengan minus plus H J plus minus. Dengan memahami berbagai operator tadi, maka kita bisa punya dua ungkapan ini. Bahwa operator J kuadrat, kalau dikenakan dengan state Jm, ket Jm, itu akan menghasilkan suatu nilai yang mewakili state itu, yaitu J itu, tetapi bentuknya adalah J dikalikan dengan J plus 1. Kemudian H kuadrat Jm. Sebaliknya Jz, kalau dikenakan dengan state atau ket Jm, hasilnya akan merupakan suatu nilai, yaitu yang mewakili argumen kedua, yaitu M, kemudian dikalikan dengan H, kemudian ket Jm itu akan muncul kembali. Jadi persamaan nilai gen ini akan mudah ditunjukkan berlaku karena itu tadi, bahwa komutator antara J kuadrat dengan Jz yang sama dengan 0 di sini menunjukkan bahwa kalau J kuadrat itu bekerja terhadap sembarang state, sebagai contoh kita wakili adalah ket Jm, maka seharusnya hasil yang diperoleh berdasarkan operasi J kuadrat itu nanti akan kembali tidak berpengaruh ketika saat itu dikenai dengan operator Jz. Karena bisa ditunjukkan di sini kalau komutator antara J kuadrat dan Jz itu 0, itu berarti J kuadrat Jz akan sama dengan Jz J kuadrat. Dia urutannya menjadi tidak penting, bisa dibolak-balik. Istilah semacam ini di dalam konteks kuantum biasa disebut sebagai Jm di sini, itu disebut sebagai common eigenstate, ya. Common ket, yaitu suatu ket atau state yang sama-sama, maka disebut common, sama-sama dimiliki oleh operator J kuadrat dan juga dimiliki oleh operator Jz. Kenapa begitu? Karena J kuadrat dan Jz itu memiliki komutator yang 0. Dan karena itu bisa urutannya dibolak-balik. Itu kira-kira yang menyebabkan dua ungkapan ini berlaku. Maka kalau kita berpegang dari ungkapan masalah nilai gen persamaan 20 dan 21 ini, kita akan mudah menunjukkan bagaimana operasi yang melibatkan operator tangga naik J plus. Seperti di sini. J plus itu kita kenakan pada ket Jm ini, ya. Dan setelah diperoleh hasilnya, maka hasil itu kita kenakan dengan operator Jz. Maka hasilnya adalah semacam ini. Seperti kita ketahui, Jz J plus itu tidak komut, ya. Hasilnya adalah semacam ini. J plus Jz adalah minus plus Hjz. Maka kalau kita kenai operator semacam ini, Jz J plus, maka Jz J plus itu akan bisa kita ganti dengan J plus Jz, kemudian ditambah dengan Hj plus, menggunakan definisi komutator tadi. Dan kemudian kita setelah bentuk ini diperoleh, kita bisa paham sekarang. Kalau di sini kita nggak tahu hasil dari J plus Jm itu berapa, nggak tahu. Tapi kalau dengan bentuk di sini kita bisa tahu bahwa Jz kalau bekerja terhadap Jm hasilnya adalah MHJm. Sehingga mengoperasikan Jz J plus terhadap Jm itu ternyata akan lebih mudah kalau itu diganti dulu dengan J plus Jz
ditambah dengan HJ plus. Karena apa? Karena bagian yang J plus JZ ini, kalau dikenakan pada JM, hasilnya akan sama dengan J plus, kemudian JZ JM itu hasilnya adalah MH, JM lagi. Maka, kita bisa tahu, MH itu adalah suatu nilai. Sehingga letaknya yang awalnya di belakang J plus, itu akan bisa dibawa ke depan J plus. Tetapi andaikan itu dibawa ke depan J plus, maka bentuknya mirip dengan di sini. Di sini J plus langsung bekerja terhadap JM, kemudian di depannya itu ada skalar yaitu H, kemudian dikalikan 1. Oleh karena itu, bentuk semacam ini akan bisa dinyatakan dalam bentuk semacam itu, bahwa M plus 1, M-nya berasal dari suku pertama ini, kemudian 1 berasal dari suku kedua, itu akan sama dengan, kalau sudah disatukan, akan dikalikan dengan H, tetapan Planck dibagi 2pi, kemudian J plus JM. Apa artinya ini? JZ, kalau bekerja terhadap suatu operator J plus JM, ternyata hasilnya akan sama dengan M plus 1H, J plus JM. Coba bandingkan dengan ini. JZ, kalau langsung bekerja terhadap JM, hasilnya adalah M itu, ya, M yang ada di dalam argumen kedua itu, argumen kedua bagi cat, itu akan dikalikan dengan H, kemudian JM itu muncul lagi. Jadi, ketika operator tangga naik ini ternyata menghasilkan bentuk semacam ini, bahwa JZ bekerja terhadap J plus JM, hasilnya ternyata sama dengan M plus 1H, J plus JM, artinya adalah makna bagi operator tangga naik J plus itu, artinya bahwa J plus JM itu tidak lain suatu cat yang memiliki argumen pertama sama persis yaitu J, tetapi argumen keduanya akan sama dengan M plus 1. Argumen keduanya akan naik. Ya. Kemudian yang menghubungkan antara cat JM dengan cat JM plus 1 ini oleh suatu skalar yang dinotasikan sebagai CM. Berapakah nilai CM ini? Mudah ditunjukkan, hasilnya sama dengan akar dari J plus 1 dikurangi M plus 1. Apa buktinya? Dengan mudah kan bisa ditunjukkan di sini. Bahwa kalau J plus JM itu sama dengan CM JM plus 1, maka kita bisa tahu bahwa J plus dagger kalau dikenai dengan bra JM, ya, itu hasilnya akan sama dengan CM plus 1 bra, kemudian dikenai dengan JM plus 1 cat. Kemudian CM di sini menjadi harga mutlak kuadrat, karena tidak lain CM ini dikalikan dengan konjugat kompleksnya, hasil dari operasi J plus dagger terhadap bra dari JM. Lagi-lagi saya menyarankan untuk membaca materi yang kita berikan dalam aspek formal kuantum dulu, agar bisa tahu operasi semacam ini. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa ternyata akan muncul suatu bracket antara JM plus 1 dengan JM plus 1. Dan dulu kita sudah tahu bahwa bracket antara suatu notasi yang sama itu akan menghasilkan nilai 1, tetapi kalau notasinya berbeda akan menghasilkan nilai 0, karena ternormalisir, karena bersifat ortonormal. Kalau sama 1, tetapi kalau berbeda akan seolah dipersepsikan sebagai vektor-vektor yang saling tegak lurus, sehingga disebut sebagai vektor-vektor atau cat yang saling ortonormal. Ini akan memenuhi itu. Tapi sebaliknya, J plus dagger J plus ini tidak lain adalah J plus dagger ini merupakan J minus.
lihat definisi dulu. Yang dimaksud dagger itu adalah suatu operasi transpose, dan setelah operasi transpose kemudian dilakukan konjugat kompleks. Padahal kita tahu bahwa definisi dari J plus itu adalah Jx plus IJY, sedangkan J minus adalah Jx minus IJY. Jadi kalau kemudian J plus itu diambil daggernya, maka di dalam konteks ini yang mengenai adalah ketika ketemu I plus I, maka akan berubah menjadi minus I. Padahal kalau dia menjadi minus I, itu tidak lain melakukan definisi dari J minus. Sehingga operasi semacam ini, itu sesungguhnya selain menghasilkan bentuk semacam ini dari definisi persamaan 22 ini, sebetulnya bisa juga dinyatakan sebagai operasi J minus J plus terhadap ket JM dan bra JM. Maka kalau kita kembalikan lagi definisi dari J minus dan J plus adalah semacam ini, maka kita bisa paham bahwa J minus J plus itu tidak lain merupakan J kuadrat minus JZ kuadrat minus HJZ. Nah, ini yang sekarang menjadi mudah. Kenapa? J kuadrat kalau bekerja terhadap JM, seperti ditunjukkan dalam ungkapan sebelumnya, itu akan menghasilkan J dalam kurung J plus 1H kuadrat, kemudian JM ini muncul lagi. Sedangkan JZ, apalagi JZ kuadratnya, kalau dikenai JM, hasilnya akan sama dengan M dikalikan H, JM muncul lagi. Kalau kuadrat berarti adalah M kuadrat, H kuadrat, JM muncul lagi. Sehingga hasilnya akan semacam ini. Dan kalau itu dikumpulkan karena semuanya sudah skalar, maka hasilnya akan sama dengan J plus 1 minus M plus 1 H kuadrat, JM ini tidak lain adalah 1 karena memiliki kaitan ortonormal. JM plus 1, JM minus 1 juga sama dengan 1, memiliki kaitan ortonormal. Itu artinya adalah CM kuadrat sama dengan J plus 1 dikurangi M plus 1H kuadrat. Dan itu artinya CM akan merupakan akar dari bentuk itu. Itulah yang menyebabkan persamaan 22 ini berlaku. Maka makna yang bisa kita tarik kenapa disebut sebagai operator tangga naik bagi J plus akan kelihatan dari sini. Jadi kenapa disebut operator tangga naik? Karena kalau J plus itu bekerja terhadap state JM, maka yang kita peroleh adalah suatu nilai, ya, yaitu J plus 1 kurangi M plus 1 diakarkan, kemudian dikalikan tetapan Planck. Kemudian argumen yang pertama dari ket itu tetap, yaitu tetap J, tetapi argumen kedua yaitu M, itu ternyata naik 1 kali, yaitu menjadi M plus 1. Jadi seolah-olah peranan kenapa disebut sebagai operator tangga naik bagi J plus itu adalah kalau J plus itu bekerja pada suatu state M, maka akibat operasi dari J plus itu menyebabkan state M-nya naik 1 tingkat menjadi M plus 1. Sedangkan J-nya itu tetap. Oleh karena itu bisa disebut sebagai operator tangga naik. Dengan argumentasi yang sama kita bisa menduga bahwa yang dimaksud dengan operator tangga turun atau J plus adalah kalau dia beroperasi pada state JM, maka akibatnya state M itu akan turun 1 tingkat menjadi M-1. Sedangkan J-nya akan tetap. Ini. J minus, kalau bekerja terhadap JM, maka akan menghasilkan suatu nilai, yaitu J plus 1 minus, kalau tadi plus. Ya. Tadi akan sama dengan minus M plus 1, kalau sekarang minus M plus minus 1. Ya. Yang penting adalah di sini. Yang tadinya argumen kedua itu adalah M, sekarang argumen kedua menjadi M minus 1. Sehingga lengkap sekarang. Pengertian tangga naik dan turun ternyata adalah menyebabkan operasi masing-masing itu kalau bekerja terhadap suatu M tertentu, menyebabkan M-nya naik kalau diberi operator tangga naik, dan turun kalau diberi operator tangga turun. Dan dari sini kita bisa paham kenapa operasi terhadap operator momentum sudut itu dijembatani
dengan operator tangga naik dan tangga turun, karena ternyata hal-hal yang melibatkan operator tangga naik dan turun itu ternyata lebih sederhana. Karena apa? Karena memungkinkan bagi kita untuk bisa mencari sembarang state. Karena suatu saat apabila kita memperoleh satu state tertentu, maka state-state yang lain di atasnya dan state-state yang lain di bawahnya itu akan semuanya bisa diperoleh semata-mata dengan mengoperasikan operator tangga naik berkali-kali dan operator tangga turun berkali-kali. Sehingga seluruh state itu akan bisa diperoleh. Maka kalau seluruh state bisa diperoleh berdasarkan operasi tangga naik dan tangga turun, maka keinginan kita untuk bisa memperoleh sembarang besaran fisis yang terkait dengan momentum sudut akan bisa diperoleh karena tadi ada hubungan antara Jx dengan J plus J minus, Jy dengan Jx dan seterusnya. Itu kira-kira ide dari kenapa operasi-operasi yang selama ini kita tunjukkan nantinya akan berguna. Maka, seperti saya sampaikan tadi, dengan memahami makna dari operator tangga naik dan tangga turun ini bisa kita gunakan untuk menentukan, baik, kalau kita ketahui suatu state tertentu ternyata dikenai operator tangga naik satu kali naik satu tingkat, dikenai operator tangga naik 2 kali 2 tingkat dan seterusnya. Begitu juga ketika dikenai operator tangga turun 1 kali 2 kali dan seterusnya, dia akan naik, turun. Pertanyaannya adalah, apakah dia naiknya sampai tak berhingga, kemudian turunnya sampai tak berhingga? Maka sekarang kita bisa tahu bahwa ternyata tidak. Ada batas atas dan batas bawah bagi M itu. Itu artinya adalah kalau kita memiliki suatu state J tertentu, M tertentu, maka ternyata ada batasan bahwa dengan J dan M tertentu nanti, maka kemungkinan untuk naik itu hanyalah tertentu, tidak bisa naik lebih lanjut. Kemungkinan untuk turun juga tertentu, tidak bisa lebih lanjut. Itu yang disebut sebagai batas bawah dan batas atas bagi nilai M. Bagaimana itu bisa ditunjukkan? Semata-mata dari definisi berikut ini. Kita coba lihat harga harap dari JX kuadrat plus JY kuadrat. Kita tahu J itu adalah momentum sudut, berarti komponen-komponen momentum sudutnya itu juga terkait dengan besaran itu. Karena dia merupakan besaran vektor, bisa plus atau minus tergantung arahnya. Tapi kalau dikuadratkan, maka dijamin selalu plus nilainya. Jadi kita berharap bahwa harga harap bagi J komponen momentum sudut ke arah X dan Y kalau masing-masing dikuadratkan itu seharusnya akan memberikan suatu nilai yang positif, lebih besar atau sama dengan 0. Itu intuisi fisis yang bisa kita bangun dari ini. Padahal berdasarkan definisi, lagi-lagi saya mohon untuk melihat lagi materi yang terkait dengan aspek formal kuantum kemarin. Definisi dari harga harap itu tidak lain adalah operator itu kemudian dikenakan terhadap bra dan ket Jm. Tetapi kita tahu bahwa Jx kuadrat plus Jy kuadrat itu tidak lain merupakan J kuadrat. Momentum sudut total dikuadratkan, kemudian dikurangi momentum sudut yang ke arah Z kuadrat. Dan padahal kita tahu bahwa J kuadrat itu kalau dikenai pada Jm menghasilkan J plus 1H kuadrat, sedangkan Jz kuadrat kalau bekerja terhadap Jm akan menghasilkan M kuadrat. Jadi, akhirnya kita bisa tahu bahwa harga harap bagi Jx kuadrat, Jy kuadrat itu tidak lain adalah dalam kurung J plus 1 dikurangi M kuadrat dalam kurung H kuadrat, padahal harus sama dengan 0. Kalau besaran H kuadrat itu sendiri sudah positif, ya, maka kalau dia seluruhnya itu harus positif,
maka tidak bisa tidak yang ada dalam kurung ini harus positif. Dan kalau itu harus positif, itu memberi keyakinan pada kita bahwa M kuadrat nilainya harus kurang dari atau sama dengan J plus 1. Inilah yang menyebabkan bahwa ternyata nilai M itu ada batas bawah dan batas atasnya tergantung pada nilai J. Kalau J-nya besar, maka nilai yang ada di dalam ruas kanan ini juga besar, maka menyebabkan nilai M kuadrat itu akan bernilai pada M minus besar dan M plus besar. Tetapi kalau J-nya itu kecil, maka M kuadrat itu akan bernilai antara minus M kecil hingga plus M besar. Jadi selalu ada batas atas dan batas bawah bagi M yang nilainya ditentukan oleh J. Apa J? J itu merupakan nilai gen yang terkait dengan momentum sudut kuadrat. Dengan kata lain, momentum sudut kuadrat itu akan membatasi nilai dari JZ dan JZ kuadrat. Karena nilai dari M dibatasi oleh nilai J. Maka dari sini kita bisa memahami kenapa ini terjadi. Karena J kuadrat itu tidak lain adalah besar dari momentum sudut, maka wajar kalau M itu yang terkait dengan komponen dari momentum sudut ke arah Z, itu nilainya selalu kurang dari besar dari vektor itu. Jadi wajar kalau di dalam konteks kuantum, maka akan ada batas atas dan batas bawah bagi M. Sehingga pertanyaan selanjutnya, kalau ternyata N itu ada batas atas dan batas bawahnya, lalu berapa nilainya? Bukan hanya jangkaunya. Ini akan bisa diperoleh berdasarkan pemahaman berikut. Untuk sistem yang diwakili oleh fungsi keadaan dengan nilai bilangan kuantum J tertentu, anggap bahwa batas atas bagi bilangan kuantum itu akan diwakili oleh suatu nilai M maksimum. Kita nggak tahu M maksimum itu berapa. Pokoknya karena ada batasan tadi, bahwa nilai M itu ketika dikuadratkan selalu kurang dari atau sama dengan J plus 1, maka kita bisa mengasosiasikan bahwa nilai M yang maksimum itu kita sebut saja sebagai M max. Maka fungsi keadaan yang terkait dengan M max itu akan bisa kita nyatakan sebagai J M max. Maka cat itu kalau kemudian kita kenai dengan J plus, seperti yang kita berikan pada saat kita memaknai operator tangga naik tadi, maka kita bisa langsung menghasilkan bentuk berikut ini. Tetapi kita tahu bahwa M max itu seperti asumsi kita merupakan nilai M yang paling maksimum. Kalau dia merupakan nilai M yang paling maksimum, itu berarti tidak ada M di atasnya. Jadi kalau kemudian M max itu dikenai dengan J plus, berdasarkan makna dari operator tangga naik menyebabkan M-nya naik 1, sehingga menjadi M max plus 1, maka bisa kita pahami bahwa cat yang mewakili J M max plus 1 itu tidak ada. Ya, karena seperti asumsi kita tadi, M max itu merupakan state yang paling tinggi. Jadi kalau kemudian dikenai operator tangga naik, state-nya naik 1 tingkat, karena dia sudah yang paling tinggi, yang di atasnya itu nggak ada. Kalau nggak ada, kemudian dikalikan dengan suatu nilai, mestinya hasilnya kan 0. Dari sini kita bisa tahu bahwa itu berarti J plus 1 dikurangi M max plus 1 itu harus sama dengan 0. Dan itu artinya M max itu sama dengan J. Dengan cara yang sama, maka bisa kita ketahui bahwa M minimum itu nanti akan sama dengan minus J. Ketika kita mengenakan J minus pada M minimum. Sehingga kita bisa tahu bahwa batas atas dan batas bawah bagi nilai M itu ternyata akan memiliki nilai dari minus J plus 1, minus J plus 2, dan seterusnya
sampai plus G. Sehingga nilai M akan semacam ini. Maka sekarang kita bisa tahu kalau ternyata M itu punya batas atas dan batas bawah, dan kemudian kita tahu bahwa batas atasnya ternyata persis sama dengan plus G, batas bawahnya persis sama dengan minus G, maka kita bisa menghitung untuk J yang tertentu, maka jumlah state-nya itu akan tertentu. Semakin besar J, jumlah atau cacah state-nya semakin banyak. Semakin kecil J, cacah atau jumlah state-nya semakin kecil. Ya. Sebagai contoh, kalau J-nya adalah 3, maka nilai M-nya menjadi minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Sehingga ada 7 state. Tapi kalau M-nya 1, maka nilainya akan menjadi M sama dengan minus 1, M sama dengan 0, M sama dengan plus 1. Sehingga jumlah state-nya akan menjadi 3. Apakah nilai state-nya 3 atau 7 atau 11 dan sebagainya, itu tergantung pada nilai G. Jadi, dari sini kita bisa paham bahwa pada saat kita mengetahui momentum sudut L atau G dan spin S, ya, maka kita bisa tahu bahwa jumlah state, yaitu M yang paling maksimum dikurangi M yang paling minimum, itu tidak lain adalah 2J plus 1. Ya. Seperti tadi, kalau J-nya 3, jumlah state-nya 7. Kalau J-nya 1, maka jumlah state-nya 3. Akan sama dengan 2J plus 1. Yaitu jumlah state-nya akan sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi kita tahu bahwa kalau 2J plus 1 itu sama dengan 1, 2, dan 3, maka J-nya itu sendiri itu akan sama dengan 0, setengah, 1, 3/2, 2, dan seterusnya. Di dalam konteks kuantum, bilangan 2J plus 1 itu disebut sebagai multiplicity, multiplicitas, yaitu cacah state yang ada di dalam setiap nilai bilangan kuantum J atau L. Dia merupakan cacah ket keadaan, atau kalau di dalam konteks yang saya singgung di dalam kuliah mengenai aspek formal kuantum itu, tidak lain adalah menyangkut dimensi bagi ruang Hilbert. Karena seperti kita ketahui, ket itu tidak lain merupakan vektor, dan vektor itu mewakili setiap sumbu. Jadi kalau jumlah ketnya ada sejumlah 2J plus 1, maka itu artinya adalah dimensi ruang Hilbert atau cacah sumbu bagi ruang Hilbert itu akan sama dengan 2J plus 1. Itulah disebut sebagai multiplicity atau dimensi bagi ruang Hilbert di dalam konteks momentum sudut. Karena J di sini ternyata punya kemungkinan nilai 0, setengah, 1, 3/2, 2, maka bisa kita lihat bahwa J-nya apakah bulat, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya, ataukah tengahan, setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Maka dari sinilah bisa muncul apa disebut sebagai momentum sudut orbital dan spin. Bilangan kuantum J dengan nilai bulat, dan untuk itu biasanya di dalam kebanyakan buku, ketika J-nya itu bulat, notasinya adalah L, itu adalah ketika L-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, maka disebut sebagai momentum sudut orbital. Dan itulah yang dulu kita temukan pada saat kita menyelesaikan bagian sudut bagi atom hidrogen. Saat itu kita akan ketemu bahwa penyelesaian pada atom hidrogen itu ternyata akan menghasilkan bilangan kuantum L dan M yang tidak lain terkait dengan suatu polinomial yang disebut sebagai polinomial Z. Maka dari situ kita bisa paham bahwa karena dia merupakan suatu polinomial, maka nilainya selalu bulat karena mencerminkan pangkat bagi observable itu, yaitu theta dan pi-nya. Selalu bulat. Pada saat itu,
kita tidak menemukan bilangan tengahan. Maka kalau di dalam konteks operator sekarang ini kita menemukan bahwa J itu ternyata bukan hanya bulat, tetapi juga bisa tengahan, yaitu setengah, 3/2, 5/2, maka sekarang kita bisa ketemu momentum sudut jenis kedua yang disebut sebagai spin, ya, yang nilainya terjadi pada saat setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Dari sini kita juga bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud dengan spin ketika nilai dari bilangan kuantumnya setengahan dan momentum sudut orbital ketika bilangan kuantumnya adalah bulat, itu merupakan satu besaran yang sama, yaitu merupakan besaran dari momentum sudut. Karena kita sudah paham mengenai dua keadaan, yaitu ketika nilainya tengahan dan nilainya bulat, yang satu mewakili spin, yang satu mewakili momentum sudut orbital, maka kita ingin tahu, lalu bagaimana representasi dari sistem spin atau momentum sudut pada setiap nilai tadi. Kita pilih suatu bentuk yang paling sederhana, yaitu pada saat nilai spinnya adalah yang paling kecil, yaitu pada saat spinnya setengah. Maka kita lihat tadi, ketika J-nya tengahan, sekarang disimbolkan oleh S, ya, sama dengan setengah. Maka kita bisa tahu nilai M-nya ada dua kemungkinan, yaitu plus S dan minus S, yaitu plus setengah dan minus setengah. Sehingga jumlah state-nya sama dengan 2. Maka wajar di dalam kebanyakan buku, ketika kita bicara spin setengah, maka biasanya disebut sebagai sistem 2 tingkat. Karena cacah nilai M-nya, multiplisitasnya adalah 2. Itu berarti adalah dimensi ruang Hilbert yang terkait dengan spin setengah, itu merupakan ruang 2 dimensi. Maka karena dia merupakan ruang 2 dimensi, akan ada dua kemungkinan bentuk ket, yaitu yang disimbolkan oleh ket plus, ket ke atas dan ket ke bawah. Ket ke atas itu diwakili oleh nilai J-nya sama dengan setengah, kemudian nilai spin-nya sama dengan setengah. Seperti kita ketahui, ini kita gunakan simbol yang sama seperti dulu, bahwa ket yang kita hadapi itu akan diwakili oleh nilai J, M. Ket yang pertama ini, ya, karena dia mewakili sumbu yang pertama, itu akan memiliki J atau S yang sama dengan setengah, dan argumen kedua ketika M-nya sama dengan plus setengah. Sedangkan ket yang kedua, yang mewakili sumbu kedua di dalam ruang Hilbert, itu akan memiliki J sama dengan S setengah, dan kemudian argumen keduanya adalah ketika M-nya adalah minus setengah. Jadi, ket pertama ini, ket ke atas ini, yaitu yang J-nya setengah, M-nya setengah, itu kalau dikenai dengan operator SZ, hasilnya mestinya akan sama dengan M yang sama dengan plus setengah, dikalikan H, kemudian ket itu muncul lagi. Begitu juga SZ kalau dikenai yang ket kedua, yang anak panah ke bawah sebagai perwakilan dari J setengah dan M minus setengah, akan menghasilkan minus setengah H, kemudian ketnya muncul lagi. Dan seperti biasa, karena dia merupakan ruang 2 dimensi dan masing-masing ket itu bersifat ortonormal, kita bisa tahu bahwa kalau diambil bracket antara atas-atas 1, bawah-bawah 1, tetapi kalau bawah atas 0, kemudian atas bawah 2. Maka informasi inilah yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk mencari bentuk eksplisit bagi operator spin setengah. Ya. Kira-kira akan kita peroleh semacam ini.
Jadi kalau kemudian yang mewakili ket dengan J atau S sama dengan setengah dan spin sama dengan plus setengah tadi oleh vektor kolom 2 kali 1, 1, 0, dan yang ket berikutnya adalah 0, 1, maka kaitan ortonormal tadi akan mudah ditunjukkan, berlaku bahwa yang spin up akan menghasilkan 1 karena apa? Karena spin up itu diwakili oleh 1, 0, 1, 0 karena ini bra akan menjadi baris 1, 0 kali 1, 0, 1. Begitu juga yang di sini akan minus 0, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Jadi mudah ditunjukkan bahwa ini akan berlaku. Karena kita tahu bahwa ruangnya hanya 2 dimensi, berarti yang mewakili vektornya merupakan vektor kolom yang berisi 2 baris 1 kolom. Maka kita sebagai contoh bisa paham bahwa karena dia merupakan ruang berdimensi 2, sehingga vektor yang mewakili mestinya berorder 2. Maka kalau ket-nya diwakili oleh matrik kolom 2 baris 1 kolom, semestinya operator-operator, semua operator yang terkait dengan sistem itu, sistem spin setengah itu, akan diwakili oleh matrik 2 kali 2. Jadi kalau kemudian kita ditanyakan bagaimana bentuk eksplisit dari matrik bagi operator SZ, kita bisa mengasumsikan merupakan matrik 2 kali 2 yang isinya adalah A, B, C, D. Di mana A, B, C, D yang merupakan unsur-unsur dari matrik pada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 ini akan dicari. Bagaimana cara mencarinya? Kita manfaatkan operasi-operasi yang melibatkan operator matrik yang mewakili spin setengah tadi. Sebagai contoh paling gampang ini, SZ. Ya. SZ itu berarti kalau dikenai dengan operator spin up, akan menjadi up. Ini SZ ini masih kurang, masih perlu SZ dikenai dengan ket spin up. Sehingga karena spin up itu diwakili oleh 1, 0, maka hasilnya akan menjadi semacam ini. A, B, C, D itu mewakili SZ, dikenai dengan 1, 0, hasilnya akan menjadi A dikalikan 1 adalah A, B dikalikan 0 adalah 0, sehingga menjadi A. C dikalikan 1 adalah 1, D dikalikan 0 adalah 0, sehingga menjadi C. SZ kalau dikenai dengan speed up, hasilnya tadi ditunjukkan sama dengan setengah H, 1, 0. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa ternyata nilai A itu sama dengan setengah H dan nilai C akan sama dengan 0. Dengan menyamakan 2 matrik kolom di ruas kiri dan ruas kanan ini. Sehingga dari 4 elemen matrik A, B, C, D tadi, dengan operasi pertama SZ terhadap spin up, akan bisa memberikan informasi bahwa ternyata nilai A-nya sekian, setengah H, nilai C-nya adalah 0. Begitu juga SZ, kalau kita kenakan dengan spin down, ini lagi-lagi kurang, maka A, B, C, D akan dikenai dengan matrik kolom 0, 1. Dan hasilnya akan sama dengan A dikalikan 0 adalah 0, B dikalikan 1 adalah B, sehingga menjadi B. C dikalikan 0 adalah 0, D dikalikan 1 adalah D. Padahal kita tahu tadi bahwa SZ kalau dikenakan dengan spin down, hasilnya akan sama dengan minus setengah. H, spin down itu muncul lagi. Jadi dengan melihat bahwa matrik 2 kali 1 di ruas kiri dan ruas kanan itu seharusnya sama, ini memberikan informasi bahwa B itu tidak lain adalah 0, sedangkan D tidak lain adalah minus setengah H. Jadi ternyata yang dimaksud dengan bentuk eksplisit yang mewakili spin ke arah Z itu tidak lain adalah matrik yang bentuknya adalah setengah H, 0, 0, minus setengah H. Karena masing-masing ada setengah H, maka bisa dikeluarkan sehingga matrik SZ itu akan dinyatakan dalam setengah H, kemudian matrik 1, 0, 0, minus 1.
Matrik 1, 0, 0, minus 1 inilah yang dulu di dalam kuliah terkait dengan operator, bentuk eksplisit operator yang ditunjukkan dalam materi aspek formal kuantum, kita sebut sebagai matrik Pauli. Ya. Jadi, matrik Pauli sigma Z itu merupakan suatu matrik berorder 2 kali 2 yang elemen-elemennya akan bernilai 1, 0, 0, minus 1. Kalau matrik Pauli ke arah Z itu diketahui, sama artinya kita sudah memperoleh bentuk eksplisit dari operator spin ke arah Z, tinggal dikalikan dengan setengah dikalikan tetapan Planck. Maka dengan cara yang sama kita bisa menunjukkan bahwa bentuk eksplisit bagi matrik yang mewakili komponen ke arah X dan Z itu adalah seperti tadi. Dapat ditunjukkan bahwa ternyata dengan menggunakan operasi-operasi yang berlaku di atas tadi, maka bentuk eksplisit dari operator spin ke arah X itu tidak lain adalah setengah H dikalikan matrik Pauli sigma X, sedangkan bentuk eksplisit dari operator spin ke arah Y itu sama dengan setengah H dikalikan matrik Pauli ke arah Y. Apa bentuk eksplisit dari matrik Pauli ke arah X? Tidak lain adalah matrik berorder 2 kali 2 yang isinya adalah 0, 1, 1, 0. Sedangkan matrik Pauli ke arah Y merupakan matrik berorder 2 kali 2 yang isinya adalah 0, minus I, 0. Dengan argumentasi yang sama, yaitu memanfaatkan operasi-operasi yang berlaku pada operator tangga naik dan turun, kemudian dikembalikan lagi pada komponen X, Y, dan Z-nya, maka memberi kesempatan pada kita, seperti kita tunjukkan dengan mencari bentuk eksplisit bagi matrik dengan spin setengah ini, untuk matrik yang lain. Sebagai contoh, bagaimana penyajian matrik bagi momentum sudut ketika momentumnya bernilai bulat, bukan tengahan, sehingga kita sebut sebagai momentum sudut orbital, dan kemudian kita kembalikan lagi notasinya bukan J, tetapi adalah L. Maka kita bisa meninjau dengan cara yang sama, bahwa ketika J-nya sama dengan L sama dengan 1, ya, maka berdasarkan multiplisitas tadi, nilai yang dimungkinkan bagi M itu adalah plus 1, 0, minus 1. Jadi ada 3 kemungkinan. Karena 3 kemungkinan berarti ruang Hilbert yang kita tinjau untuk mewakili momentum sudut orbital ini akan berdimensi 3. Dan karena berdimensi 3, maka matrik yang mewakili sesungguhnya merupakan matrik berorder 3 kali 3 untuk operatornya, dan merupakan matrik kolom 3 kali 1 untuk masing-masing vektornya. Sehingga kita bisa menyebut akan ada 3 state. Ya. State yang pertama diwakili oleh nilai J yang sama dengan 1 dan M yang sama dengan 1. State yang kedua mewakili nilai J yang sama dengan 1, tetapi nilai M-nya adalah 0. Dan kemudian state yang ketiga akan mewakili J yang sama dengan 1 dan M sama dengan minus 1. Yang masing-masing kita ketahui kalau dikenakan bagi operator LZ, maka LZ bagi state 1 akan menghasilkan 1H, LZ bagi state 2 menghasilkan 0H, sedangkan LZ bagi matrik ketiga akan menghasilkan minus 1H. Karena masing-masing memiliki kaitan ortonormal seperti yang kita tunjukkan dalam spin setengah tadi. Jadi dengan cara yang sama, kita akan bisa menunjukkan seperti halnya waktu kita mencari Sx, Sy, dan Sz di sini, bahwa untuk bentuk eksplisit Lx, maka kita bisa melakukan operasi semacam ini. Dan karena itu,
Dan karena itu, kita akan bisa paham bahwa komponen ke-X bagi momentum sudut L yang sama dengan 1 pada baris 1 kolom 1, pada baris 1 kolom 2, pada baris 1 kolom 3, tidak lain adalah semacam ini. Ya. Kita manfaatkan tadi Lx itu sebagai penjumlahan dari L plus dan L minus, sehingga kita peroleh operasi-operasi yang sebelumnya sudah diberikan, dan akibatnya bentuk eksplisit dari matriks Lx merupakan matriks berorder 3 kali 3 kali 3 yang isinya sama dengan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Ly juga demikian, Lz demikian. Oleh karena itu, karena Ly, Lx, Lz juga sudah diperoleh, kalau perlu kita bisa tahu bagaimana bentuk eksplisit dari operator L kuadrat yang tidak lain merupakan penjumlahan dari komponen momentum sudut X kuadrat ditambah dengan komponen momentum sudut Y kuadrat ditambah dengan komponen momentum sudut Z kuadrat. Padahal masing-masing Lx, Ly, dan Lz bentuk eksplisit matriksnya sudah diketahui, maka kalau dikuadratkan juga diketahui, sehingga akhirnya bentuk eksplisit dari operator momentum sudut kuadrat juga akan bisa diperoleh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi yang terkait dengan momentum sudut orbital dan spin, yang keduanya ternyata akan bisa ditunjukkan secara alamiah menyatu ketika kita menyatakan di dalam operasi yang melibatkan aljabar, yaitu operasi yang melibatkan operator-operator tangga naik dan tangga turun. Dari operasi dan sifat-sifat dari operator tangga naik dan tangga turun, kita bisa tahu bahwa maknanya yang tangga naik adalah menaikkan tingkat tenaga yang terkait dengan M, sedangkan yang tangga turun adalah menurunkan tingkat tenaganya yang terkait dengan M satu tingkat masing-masing, ke atas satu tingkat, ke bawah satu tingkat. Sedangkan makna bahwa operator tangga naik dan tangga turun itu ternyata bisa menaikkan atau menurunkan, menyebabkan bahwa operator tadi seharusnya tidak naik terus dan tidak turun terus, tetapi ternyata terbatas. Apa yang membatasi? Yaitu terkait dengan momentum sudut yang diwakili oleh L kuadrat atau G. Untuk G yang tertentu menyebabkan nilai dari komponen momentum sudut ke arah Z adalah dari minus J hingga plus J, dan dengan demikian memberi kesempatan bagi kita untuk bisa menghitung lalu cacah dari state-nya berapa untuk J itu, untuk J tertentu itu. Dan sudah kita tunjukkan bahwa ternyata untuk J tertentu cacah state-nya yang merupakan dimensi dari ruang Hilbert itu akan berjumlah 2J plus 1. Tetapi konsekuensinya karena 2J plus 1 itu harus bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, menyebabkan J itu sendiri memiliki dua kemungkinan. Yang satu adalah nilainya bulat yang mewakili momentum sudut orbital, dan yang berikutnya kalau J-nya sama dengan setengah yang mewakili spin. Dengan demikian, konsep spin dan momentum sudut orbital bisa ditunjukkan secara alamiah, tidak lain merupakan momentum sudut secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.